Ya, selamat sore, siang, atau malam kepada pendengar podcast ini yang bertajuk Akipin. Ayo kita pintar. Dalam sesi kali ini, kita dihadirkan oleh dua bintang tamu yang spesial. Jadi bintang tamu ini mempelajari ilmu tentang psikologi dan tingkah laku dari setiap manusia. Oke, dari masing-masing bintang tamu boleh memperkenalkan dirinya ya. Halo, saya Jessiana. Saya mahasiswa psikologi. Halo, saya Tasya sebagai mahasiswa psikologi. Ya, halo Kak Jesi, halo Kak Tasya. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk datang menjadi bintang tamu dalam podcast ini ya. Oke, kita langsung saja ke dalam inti bahasan dari podcast ini ya. Jadi sebelumnya saya pernah membaca salah satu materi dari ilmu psikologi yang bernama General Knowledge ya. Dan kalau nggak salah materi itu ada di dalam pendekatan psikologi kognitif. Nah, saya membaca cara singkat tentang materi itu dan menemukan sebuah kata yaitu memori semantik dan memori episodik. Nah, kira-kira apa ya penjelasan dari memori semantik dan memori episodik itu serta perbedaannya gitu? Kedua jenis memori tersebut merupakan bagian dari memori jangka panjang atau kita biasa menyebutnya sebagai long term memory. Di long term memory ini kita menyimpan informasi-informasi yang durasinya bisa dibilang cukup lama atau tidak terbatas. Pengertian dari dua memori ini yaitu yang pertama, memori episodik adalah memori tentang pengalaman-pengalaman yang biasanya berhubungan dengan riwayat hidup atau individu dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah memori semantik. Memori semantik itu berisikan pengetahuan yang terorganisir tentang dunia. Biasanya memori semantik berisikan jumlah total pengetahuan yang Anda miliki, seperti kayak kata, kalimat, atau pengetahuan umum lainnya. Kemudian perbedaan antara memori semantik dan memori episodik yaitu kalau memori semantik berisikan tentang ilmu atau informasi yang secara umum tuh kita semua tahu, jadi luas lah ya. Nah, sedangkan episodik itu isinya info tentang kejadian yang terjadi pada diri individu itu sendiri. Perbedaan kedua, kalau memori semantik, informasinya itu didapatkan tidak dispesifikasi. Nah, sedangkan kalau memori episodik, ada penekanan pada kapan, di mana, atau bagaimana kejadian itu terjadi. Jadi, kalau episodik itu lebih spesifik lagi gitu, si informasinya tuh. Kalau lihat contoh misalnya memori semantik. Memori semantik itu contohnya ilmu yang kita semua orang pasti tahu adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, sedangkan episodik contohnya misalnya saya tadi siang menonton berita di TV. Jadi bisa dijelaskan kalau memori episodik itu emang lebih spesifik dan hanya terjadi ya masing-masing aja gitu, bukan pengetahuan umum. Contohnya tadi kan episodik itu tadi siang saya menonton berita di TV. Di situ kan ada keterangan kapannya, di mana dan bagaimana kejadian itu terjadi. Jadi ya itu adalah perbedaan antara memori semantik dan memori episodik. Oh, jadi masing-masing memori di otak kita itu sudah diatur sedemikian rupanya ya? Iya betul, jadi memori yang ada di otak kita itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi informasi-informasi yang masuk ke otak kita itu, ke dalam memori kita itu emang sudah auto masuk ke bagiannya masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya pengetahuan umum tadi dia tuh auto masuk ke memori semantik. Terus kalau misalnya kejadian yang hanya terjadi pada kita, yang kita lihat sendiri dengan mata kita kayak sendiri, langsung masuk ke bagian episodik seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi dari setiap informasi yang kita terima itu tidak dimasukkan ke dalam memori yang sama ya, karena fungsinya juga berbeda. Oh, seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga menemukan salah satu materi atau kata-kata
dalam penjelasan yang sama ya di di General Knowledge itu, yang bernama exemplar approach, atau kalau diartikan dalam Indonesia ini pendekatan eksemplar ya. Nah, apa sih istilah dari materi itu tuh? Pendekatan eksemplar atau the exemplar approach adalah pendekatan yang menyatakan bahwa kita pertama-tama mempelajari beberapa contoh spesifik dari sebuah konsep. Kemudian, kita menggolongkan masing-masing stimulus baru dengan memutuskan seberapa dekat ia mirip dengan contoh-contoh spesifik tersebut. Masing-masing dari contoh yang disimpan dalam memori dinamakan eksemplar. Salah satu contoh dari pendekatan eksemplar atau the exemplar approach ini, misalnya ketika seseorang diminta untuk membuat daftar buah-buahan, nama seperti apel, jeruk, dan pisang akan sering muncul pertama kali karena dianggap lebih khas dan lebih dikenal oleh memori. Sedangkan buah-buahan seperti belimbing wulu atau buah ara mungkin muncul dalam daftar, tetapi akan membutuhkan pencarian yang lebih ekstensif melalui memori karena dianggap tidak begitu kenal atau sedikit asing di memori kita. Contoh lain dari pendekatan eksemplar atau the exemplar approach ini adalah studi representatif mengenai pendekatan eksemplar yang dinamakan demonstrasi 7.3 yang didasarkan pada penelitian Evan Haidt dan Lawrence Barcelow pada tahun 1996. Para peneliti ini ingin menentukan apakah pendekatan eksemplar dapat menjelaskan struktur dari beberapa kategori superordinat, seperti kategori binatang. Mereka meminta mahasiswa undergraduate untuk memberi contoh pertama yang muncul ke otak untuk masing-masing dari ketujuh kategori tingkat dasar dalam bagian A dari demonstrasi 7.3. Kemudian, kelompok undergraduate kedua menilai tipikalitas dari masing-masing contoh tersebut berkenaan dengan kategori superordinat binatang. Kelompok kedua itu juga menilai ketujuh kategori tingkat dasar. Hasil dari studi representatif ini menunjukkan bahwa kategori-kategori kita hanya mempertimbangkan item-item yang paling tipikal. Jika usulan ini benar, maka kita dapat lupa mengenai item-item yang kurang tipikal dan kategori-kategori kita tidak akan berubah secara dasar. Dalam bagian lain dari penelitian mereka, Haidt dan Barcelow berusaha menghilangkan eksemplar yang kurang tipikal dari persamaan. Korelasi antara tipikalitas yang diprediksi dan tipikalitas aktual menurun secara signifikan. Temuan ini mempunyai sejumlah implikasi menarik. Misalkan, kepada Anda diajukan pertanyaan seperti seberapa tipikal seekor serangga berkenaan dengan kategori binatang. Untuk membuat penilaian itu, Anda tidak hanya memperhitungkan serangga yang sangat prototipikal, barangkali kombinasi dari seekor lebah dan seekor lalat, melainkan Anda juga mencakup sejumlah informasi mengenai ulat, belalang, dan mungkin bahkan lebah Jepang. Jadi kesimpulannya, pada pendekatan eksemplar, seseorang mengkategorikan item-item dengan informasi eksemplar yang spesifik. Berbeda dengan pendekatan yang lain, seseorang biasanya cenderung mengkategorikan item-item dengan informasi yang umum. Oh iya ya, jadi inti dari kegunaan exemplar approach itu untuk memudahkan kita mengetahui sesuatu ya? Betul sekali, Kak. Karena pada pendekatan eksemplar atau the exemplar approach ini, individu membuat penilaian kategori dengan membandingkan rangsangan baru dengan contoh yang sudah disimpan dalam memori. Jadi, individu dapat dengan mudah mengetahui sesuatu tersebut karena sudah ada contoh yang disimpan dalam memori kita yang dinamakan dengan eksemplar. Oh, ternyata secomplicated itu ya otak kita ketika menerima informasi dan bagaimana kita mengolah informasi yang didapatkan dalam keseharian kita. Selain itu, semua informasi yang telah diolah oleh memori kita itu akan dikeluarkan dalam tingkah laku kita selanjutnya. Seperti apa yang akan kita lakukan dalam restoran ketika ingin memesan makanan, dan kita juga bisa lebih cepat mengetahui hal yang baru ketika kita baru melihat pertama kali hal yang belum pernah kita lihat. Oke, mungkin cukup sekian dari sesi podcast kali ini yang dibintang tamui oleh Kak Tasya dan Kak Jessi. Iya, Iya, terima terima kasih. kasih. Telah bersedia untuk menjadi bintang tamu dalam podcast ini. Baik, kita tutup saja podcast hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dalam Akipin. Ayo kita pintar.